Penyelidik yang menjelaskan kepada kami bahwa privasi itu adalah dengan adanya fakta yang didapat oleh penyelidik bahwa korban pernah melakukan check-in di hotel di Jakarta. Check-in itu bersama-sama dengan seorang wanita berinisial V, atau yang selama ini sudah tersebar inisialnya V itu adalah bernama Farah. Dan pemesanan tempat itu ada yang dilakukan oleh almarhum, ada yang dilakukan oleh Farah melalui platform jasa pemesanan hotel. Itu sebanyak 24 sampai 25 kali. Kemudian kami mempertanyakan, apakah Farah sudah diperiksa secara mendalam? Menurut penyidik, Farah sudah diperiksa sebanyak 2 kali. Yang saya pertanyakan adalah, apakah sudah diperiksa? Kenapa dia memesan hotel? Untuk apa? Untuk kepentingan siapa? Itu tidak bisa dijawab. Pertanyaan selanjutnya saya sampaikan, apakah ada bukti tindak asusila yang dilakukan oleh almarhum dengan wanita tersebut di hotel? Karena gampang, CCTV bisa melihat setiap tamu yang masuk ke kamar. Ternyata tidak dapat dijawab. Sehingga kami katakan bahwa kalau check-in itu apakah untuk kepentingan mereka atau kepentingan siapa? Dan untuk berbuat apa? Inilah yang perlu didalami, saya sampaikan. Karena kalau kita sampaikan bahwa 24 kali almarhum bersama wanita bernama Farah itu check-in, kita harus menyertakan bukti yang betul-betul menyatakan mereka check-in dan masuk ke dalam kamar itu. Tapi ternyata tidak ada bukti untuk itu. Hanya bukti keterangan dari saksi resepsion, security, dan pegawai dari platform jasa pemesanan hotel tersebut. Apakah dengan keterangan 3 orang saksi tersebut langsung dapat dikatakan bahwa almarhum betul menginap di tempat itu bersama wanita bernama Farah? Itu perlu dijelaskan dan perlu diperdalam. Dan hal pokok lainnya yang kami pertanyakan adalah, apakah kaitan check-in hotel itu dengan kematian almarhum? Teori kausalitasnya apa? Sebab akibatnya. Apakah dengan check-in hotel, kemudian almarhum kehilangan nyawa atau meninggal? Kalau itu terjadi, kalau itu betul, siapa pihak yang dirugikan ketika mengetahui almarhum dan Farah check-in? Siapa pihak yang sangat berkepentingan dan sangat marah atau sangat dirugikan dengan keadaan itu? Apakah pihak itu sudah diperiksa? Ternyata belum. Sehingga kita bisa menarik benang merah hubungan antara kenyataan seseorang telah meninggal dengan kondisi atau fakta atau bukti yang dipaparkan oleh penyelidik bahwa pernah check-in. Nah, disinilah saya melihat untuk mengungkap kasus kematian misterius ini, kalau kita mengikuti skenario penjelasan kepolisian Polda Metro Jaya, penyelidik Polda Metro Jaya yang menangani kasus kematian misterius ADP, kalau kita mengikuti skenario itu, maka seharusnya
ini pintu gerbang, pintu masuk untuk melihat pertama motif, kemudian kedua menemukan pelakunya, kemudian ketiga menemukan penyebab kematian almarhum. Tapi ini kenapa tidak dilakukan? Kenapa dibungkus bahwa tidak ada keterlibatan pihak lain dalam kematian misterius ini? Atau bahasa kasarnya adalah bunuh diri. Pintu masuk yang saya maksudkan tadi adalah pintu masuk untuk membuka tabir misterius ini. Karena kami sampaikan juga bahwa almarhum sesuai dengan keterangan dari atasan almarhum, bahwa almarhum pernah menjadi saksi tindak pidana perdagangan orang di Jepang. Kemudian pernah menangani beberapa hal-hal yang merugikan kepentingan warga negara Indonesia di luar negeri karena almarhum berada di Direktorat PWNI atau Perlindungan Warga Negara Indonesia. Sebenarnya substansi menurut kami tim hukum, substansi dari kematian almarhum bukanlah adalah masalah check-in, tapi substansinya adalah almarhum pernah menangani kasus-kasus TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Dan almarhum pernah menyelamatkan beberapa warga negara yang menjadi korban perdagangan itu dari beberapa negara yang ada di luar negeri. Sebenarnya itu didalami. Baik pimpinan almarhum yang berada di Kementerian Luar Negeri maupun pimpinan almarhum yang menugaskan almarhum untuk tugas-tugas tersebut. Sebenarnya itu yang harus didalami. Bukan dimunculkan masalah privasi. Terus kami menanyakan tentang penjelasan dari Polda bahwa di dalam sampah yang dibuang almarhum ada kondom atau alat kontrasepsi. Kami tanyakan, kondom atau alat kontrasepsi itu bekas atau baru? Katanya baru. Kami sampaikan kepada penyelidik bahwa ketika kami melakukan gelar RDP dengan Komisi 13 di DPR RI, istri almarhum telah mengakui bahwa kondom itu atau alat kontrasepsi itu adalah milik istri almarhum yang diberikan kepada suaminya. Kenapa harus dikaitkan dengan wanita lain? Kemudian, pernyataan dari penjaga kos, Siswanto, ketika ditanya oleh Komjen Pol Ugroseno, adakah orang lain yang sering datang ke tempat kos almarhum? Seperti wanita. Penjaga kos mengatakan tidak pernah ada. Kecuali istrinya. Hal-hal inilah yang perlu diperdalam, informasi-informasi inilah perlu diperdalam oleh penyelidik. Kemudian permasalahan ketika almarhum menuju ke Kemlu dari GI tentang adanya seseorang yang menurut keterangan saksi sopir taksi melihat almarhum ketakutan sambil memegang telepon, menoleh ke kanan ke kiri, melihat ke belakang, dan merubah arah yang tadinya tujuan ke bandara, kemudian dirubah ke Kemlu. Kami mempertanyakan, apakah sudah diperdalam supir taksi itu? Melihat siapa? Kemudian ketika almarhum sampai di Kemlu, kemudian naik ke rooftop, kemudian melihat ke bawah, seperti orang kebingungan. Apakah sudah diperdalam security yang menjaga itu?
Kemudian almarhum turun untuk melanjutkan perjalanan. Almarhum pesan taksi di luar Kemlu. Tapi di sisi yang lain, ada CCTV yang menyatakan almarhum berada di depan gedung Pancasila di jam dan menit yang sama. Apakah itu sudah diperdalam? Apakah CCTV itu betul? Ini hal-hal yang masih mengganjal dan tidak masuk di logika hukum secara ilmiah. Di satu sisi almarhum dikatakan berada di GI, satu sisi di rooftop, satu sisi berada di kos. Sehingga kami sampaikan bahwa untuk bisa memeriksa perkara ini secara tuntas, kami minta dilakukan gelar perkara dan dinaikkan kepada tingkat penyidikan, agar ada upaya paksa untuk memanggil pihak-pihak yang diduga mengetahui tentang kematian misterius dari almarhum, atau mungkin patut diduga terlibat dalam terbunuhnya almarhum Arya Daru Pangayunan. Kami minta segera untuk dilakukan gelar perkara, melibatkan kami juga selaku kuasa hukum, penasihat hukum dari keluarga, dan kami akan membawa saksi-saksi ahli atau ahli-ahli pembanding dalam gelar perkara tersebut dan segera dinaikkan ke dalam tingkat penyidikan. Dan kami sampaikan, kalau itu tidak dilakukan, maka kami minta untuk Mabes Polri, Bareskrim Mabes Polri, mengambil alih pemeriksaan atau penyelidikan kasus kematian Arya Daru ini. Ini semata-mata untuk kepastian hukum, penegakan hukum, dan keadilan bagi keluarga almarhum. Kami tim pengacara, kami tim kuasa hukum, bersifat membantu tugas kepolisian untuk mengungkap ini. Membantu pihak keluarga untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Yang kami lakukan secara pro bono, berdasarkan sisi kemanusiaan, tanpa punya kepentingan atau tendensi apapun, supaya keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial didapat oleh keluarga almarhum dan masyarakat luas, agar peristiwa-peristiwa yang terjadi pada almarhum tidak terjadi pada diplomat-diplomat lainnya yang saat ini bertugas maupun yang menangani masalah-masalah tindak perdagangan orang di Direktorat PWNI. Saya kira itu dari saya, mungkin ada tambahan dari teman-teman pengacara yang lain, saya persilakan. Mungkin. Saatnya Gen Z tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect. Connecting Ideas, Inspiring Future.